Halo semuanya, selamat pagi. Tak terasa hari ini sudah tanggal 16 Agustus di mana kita besok hari Selasa memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Nah, kita sebagai warga Indonesia, kita sebagai anak didik bangsa, kita harus memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme. Dan hari ini kita akan masuk ke materi matematika, yaitu mengenai bilangan pecahan. Minggu lalu kita telah mengenal pecahan atau bilangan pecahan. Dan sekarang kita akan mengenal 3 macam pecahan, yaitu ada pecahan campuran, desimal, dan juga persen. Hari ini untuk pecahan campuran, desimal, dan juga persen kita akan belajar bagaimana cara mengubahnya dari pecahan biasa menjadi pecahan campuran, kemudian ke bentuk desimal ataupun ke bentuk persen, dan sebaliknya mengubah pecahan campuran, desimal, atau persen menjadi pecahan biasa. Yang pertama adalah pecahan campuran. Sebelumnya, untuk bentuk pecahan biasa kita telah mengenal yaitu A per B. Nah, A adalah pembilang dan B adalah penyebut. Definisi dari pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat utuh dan bilangan pecah biasa. Misalnya, terdapat contoh 1, 2 per 5. 1 merupakan bilangan bulat, sedangkan 2 per 5 merupakan bilangan pecahan. Maka 1, 2 per 5 merupakan pecahan campuran. Terdapat sebuah persegi panjang yang dibagi menjadi 5 bagian yang menandakan 5 per 5 atau 5 bagian dari satu keseluruhan secara utuh sama dengan 1, dan di bawahnya ada balok persegi panjang kembali dengan 2 bagian kotak hitam atau dapat di dalam bentuk pecahan 2 per 5. 2 balok hitam dari 5 bagian balok. Itu bentuk dari 1, 2 per 5. Lalu kita akan masuk ke cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Tidak semua pecahan biasa dapat menjadi pecahan campuran. Pecahan biasa dapat diubah menjadi pecahan campuran apabila nilai pembilang lebih besar dari nilai penyebutnya. Dan cara mengubahnya yaitu membagi pembilang pecahan dengan penyebut pecahan dan menuliskan sisa pembagian ke dalam bentuk pecahan. Kita lihat contoh. 1. Ubahlah 17 per 4 ke bentuk pecahan campuran. Nah, cara penyelesaiannya, kita telah mengetahui bahwa pembilang dari pecahan 17 per 4 adalah 17 dan penyebutnya adalah 4. Bilangan 17 itu lebih besar dari 4, sehingga pecahan 17 per 4 dapat diubah menjadi pecahan campuran. Karena apa tadi? Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Kemudian tinggal kita bagi. 17 dibagi 4 sama dengan 4 sisa 1, yaitu 16 sisa 1. Jadi, bentuk pecahan campuran dari 17 per 4 adalah 4, 1 per 4. Paham ya? Contoh yang kedua. Ubahlah 32 per 5 ke bentuk pecahan campuran. Nah, pembilangnya sudah ada 32 dan penyebutnya 5. Bilangan 32 ini lebih besar daripada 5, sehingga dapat menjadi pecahan campuran. Cara mengubahnya, 32 dibagi 5. Berapa ya 32 dibagi 5? Ternyata 6 sisa 2. Karena 5 kali 6 hasilnya 30. Jadi bentuk pecahan campuran dari 32 per 5 adalah 6, 2 per 5. Paham? Lanjut, kita ke pecahan campuran, yaitu mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Caranya, yang pertama, kalikan penyebut dengan bilangan bulat pada bilangan pecahan campuran.
Hasilnya dijumlahkan pembilang pecahan campuran sehingga hasilnya menjadi pembilangan pada pecahan biasa. Contoh yang pertama, ubahlah 2/3/4 menjadi pecahan biasa. 2/3/4 itu sama dengan 2 plus 3/4. 2 apabila diubah menjadi pecahan, yaitu melihat dari penyebut dari pecahan yang tadi 3/4, yaitu 8/4 plus 3/4 sama dengan 11/4. Atau misalnya dengan cara lain, 2/3/4 sama dengan kita kalikan 2 dikali 4 plus 3. 2 dikali 4, 8 ditambah 3/4. Hasilnya 11/4. Jadi bentuk pecahan biasa dari 2/3/4 adalah 11/3. Contoh yang kedua, ubahlah 4/2/5 menjadi pecahan biasa. 4/2/5 kita pisahkan terlebih dahulu. 4 plus 2/5, di mana 4 diubah menjadi pecahan biasa dengan nilai penyebut adalah 5, maka 20/5 itu sama dengan 4 ditambah 2/5 sama dengan 22/5. Atau dengan cara yang kedua, 4 dikali 5 ditambah 2. Kita dahulukan yang perkalian ya. 4 kali 5 hasilnya 20 ditambah 2/5. Yaitu ditemukan hasil 22/5. Jadi bentuk pecahan biasa dari 2/3/4 adalah 11/4. Mudah kan? Nah, itu tadi pecahan biasa dan kita lanjut ke pecahan desimal. Pecahan desimal itu ditandai dengan tanda koma yang memisahkan bagian bilangan bulat dan pecahan. Contohnya, lihat angka 0,2. 0 ini merupakan bilangan bulat dan setelah 0 terdapat tanda koma. Sedangkan 2 merupakan bagian pecahan yang artinya 2/10. 2/10 apa ya maksudnya ya? Mari kita lihat. Kita akan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Dengan cara yang pertama itu mengubah penyebut atau menggunakan pembagian bersusun. Nah, untuk mengubah penyebutnya, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan berpenyebut 10, 100, 1000 atau seterusnya. Contohnya nih tadi 4,5. 4 tadi bilangan bulat, koma, dan ini menandakan bagian pecahan. Diubah menjadi pecahan biasa karena ada satu angka di belakang koma, maka ini adalah pecahan per 10. Sehingga 4,5 sama dengan 45/10. Nah, kemudian yang B, 0,6 diubah menjadi pecahan biasa. Ingat, ada satu angka di belakang koma yaitu 6, maka ini adalah pecahan per 10. Sehingga 0,6 hasilnya 6/10. Lagi, untuk 0,75 diubah menjadi pecahan biasa. Nah, karena ada dua angka di belakang koma yaitu 75, maka ini adalah pecahan per 100. 100 itu nolnya berapa? Nolnya 2 ya. Sehingga 0,75 hasilnya 75/100. Nah, untuk pecahan dengan 3 angka di belakang koma atau berarti pecahan per 1000 atau seterusnya, itu melihat angka di belakang komanya. Paham? Lalu ketika menggunakan pembagian bersusun dalam mencari pecahan desimal. Contohnya nih, kan tidak semua pecahan biasa dapat diubah menjadi pecahan berpenyebut 10, 100, dan 1000. Seperti contohnya nih, pecahan 1/3, 2/9, atau 5/7. Untuk mengubahnya dapat menggunakan pembagian bersusun, yaitu misalnya 17/4
dapat diselesaikan dengan cara kita buat bagian pembagian bersusun, yaitu 17 dibagi 4. 17 dibagi 4 yaitu hasilnya kita cari bilangan yang mendekati 17 yang habis dibagi 4. 4 kali 3 hasilnya masih 12. 4 kali 4 hasilnya 16. Berarti yang paling mendekati dengan 17 adalah 16. Maka 16 itu hasil perkalian dari 4 kali 4. Kita tuliskan di sampingnya itu 4. 4 kali 4 hasilnya 16. Tuliskan di bawah angka 17. Lalu ditambah garis bagi, seret. 17 dikurangi 16 itu hasilnya adalah 1. Kemudian 1 itu tidak bisa membagi 4 karena 1 ini bilangan lebih kecil daripada 4. Kita kemudian turunkan angka 0 supaya 10 bisa membagi 4. Jadi hasilnya 10 dibagi 4. Kita cari lagi bilangan yang mendekati 10 yang habis dibagi 4, yaitu 2. 2 kali 4 hasilnya 8. Maka 10 dikurangi 8 hasilnya 2. Nah, apakah 2 ini bisa membagi 4? Tidak ya. Kita turunkan kembali 0 menjadi angka 20. Nah, 20 dibagi 4 habis tidak ya? Yuk, 20 dibagi 4 hasilnya adalah 5. Karena 5 kali 4 hasilnya 20. Jadi 20 tambah 20 menjadi 0. Nah, selesai ya ini. Karena apabila bilangan akhir ini sudah menyatakan 0 atau habis, maka sudah ditemukan pecahan desimalnya. Dan diperoleh hasil bagi yaitu 4,25. Jadi bentuk desimal dari 17/4 adalah 4,25. Lalu sekarang mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Pecahan bentuk desimal dapat diubah ke bentuk pecahan berpenyebut 10, 100, dan 1000 atau seterusnya. Kemudian sederhanakan pecahan yang diperoleh. Contohnya, yang pertama, ubahlah 2,25 ke pecahan biasa. Caranya, karena ada 2 angka di belakang koma yaitu 25, maka pecahan ini dijadikan berpenyebut 100. 2 adalah bilangan bulat. Kita tuliskan ya. 225 per 100 sama dengan kita cari bilangan yang habis membagi 225 per 100. Hasilnya adalah angka 25. 225 per 100 dibagi 25. Didapatkan 9/4. Jadi bentuk pecahan dari 2,25 adalah 9/4 atau bisa disederhanakan menjadi 21/4. Ini kepecahan campuran. Lalu contoh yang kedua. Ubahlah 3,75 ke pecahan biasa. Caranya, kita lihat dulu di belakang koma ada berapa angka. Ternyata ada 2 angka di belakang koma, maka penyebutnya adalah 100. 3,75 dibuat menjadi pecahan biasa, hasilnya yaitu 375 per 100. Di mana kita mencari bilangan yang habis membagi 375 dan 100 adalah 25. Hasilnya 15/4. Jadi bentuk pecahan biasa dari 3,75 adalah 15/4 atau disederhanakan menjadi 3/4. Paham ya? Kita ke bentuk pecahan selanjutnya yaitu persen. Bagaimana cara mengubah persen menjadi pecahan biasa? Persen merupakan bentuk pecahan per 100 yang dilambangkan dengan persen atau 0/0. Lakukan dengan mengubah bentuk persen ke bentuk pecahan biasa berpenyebut 100. Kemudian pecahan menjadi berpenyebut 100. Persen itu per 100. Contohnya nih ada
30%. Artinya sama dengan 30/100. 30/100 disederhanakan menjadi 3/10. Lalu, cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan persen. Caranya hampir sama dengan mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan desimal, yaitu mengubah pecahan menjadi berpenyebut 100. Misalnya ada pecahan 3/4. Kita akan mengubah ke persen. Kita ubah terlebih dahulu ke penyebutnya hingga menghasilkan angka 100. Contohnya nih, kita kalikan 3/4 dengan 25. 3 kali 4 hasilnya 75, 4 kali 25 hasilnya 100. Maka didapatkan hasil 75/100. Kita ubah ke dalam bentuk persen, yaitu 75%, karena penyebutnya sudah menandakan 100. Atau misalnya bisa langsung ke 3/4 dikali 100%. Nah, 100 dibagi 4 dan dikali 3. Kita dahulukan terlebih dahulu pembagiannya dalam kurung. 100 bagi 4 hasilnya 25. 25 dikali 3 hasilnya 75%. Seperti itu ya. Paham semuanya? Sungguh mudah bukan kalau kita lebih memahami tentang matematika? Dan hari ini tugas untuk kalian, kerjakan soal latihan 2 pada LKS halaman 18-22. Dikerjakan di buku tulis. Untuk bagian A ditulis ABCD, bagian B ditulis jawabannya saja, dan bagian C ditulis menggunakan cara pengerjaan. Sekian materi yang dapat Budiva sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan dengan baik dan juga memahami materinya. Dikerjakan ya. Selamat pagi, salam sehat semuanya.